Kembali ke halaman 101, baris kedua dari bawah. Namun sebelumnya seperti biasa, yang mau ngopi dipersilakan ngopi, yang mau bude yaitu ada bude, yang mau ngeteh silakan ngeteh ya. Yang nggak suka semuanya, kalau mau air gunung itu ada air gunung, tapi kalau yang mau ngemut-ngemut kopiko atau permen ya dimut-mut dulu kalau ada yang dimut-mut, yang mau ngemil-ngemil. Yang kakinya, dengkulnya udah pada pegel kesemutan, yang mau blonjor silahkan blonjor, yang pinggangnya mulai panas kemeng-kemeng ya silahkan mundur-mundur cari sandaran ya, bersandarlah pada sandaran yang kuat. Carilah sandaran yang tidak butuh sandaran, itu sandaran yang kuat. Udah nggak apa-apa ya, yang ngantuk-ngantuk namanya ngaji malam-malam, yang mau gayer-gayer rasa merem-merem sedikit ya silahkan gayer merem-merem sambil langup ya, matanya boleh merem gayer, yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Alhamdulillah. Ya, silakan yang mau ngopi, mau rokokan dulu silakan. Ayo, aku ya tak ngopi sih. Ben Padang, Pak. Monggo. Alhamdulillah. Ayo ngopi, rokok, ngolah pikir, roh sing pokok. Ngopi, ngobrol perihal ilmu, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam, ngobrol perihal ihsan, ngobrol perihal ibadah. Ayo, monggo silakan. Kita tafakuri, kita tafahumi, kita kaji dan kita diskusikan bersama. Ya, nanti saling sharing aja ya. Ya, nyantai. Yang happy aja, jangan ada yang galau, jangan ada yang resah, ya kan? Hidup ini untuk dinikmati, bukan untuk diresahi ya, dan digundahi. Hidup ini dinikmati, bukan untuk diratapi ya. Nikmati hidup dengan rasa. Kapan? Sekarang, saat ini, di sini. Alhamdulillah. Oh iya. Jangan nunggu nanti. Menikmati hidup kok nunggu nanti. Iya kalau ketemu sama nanti. Nggak ketemu malah nggak nikmat. Terus kalau nggak nikmat bersyukurnya kapan? Kan gitu. Kalau nggak bersyukur nikmatnya nggak ditambah. Lalu kan pena apa? Nanti cari pena aja. Pon monggo. Masih di pena-pena itu ramah kan. Wong lagi susah. Yasiru wala tu'asir. Mudahkanlah, jangan kau persulit. Yasiru wala tu'asir. Ya, senangkanlah, gembirakanlah. Jangan kau ancam-ancam. Jangan kau takut-takuti. Nanti malah kabur. Dibikin seneng ya. Dibikin mudah. Kalau ada yang mudah ngapain nyari yang susah. Baik, tak bacakan ulang halaman 101 baris kedua dari bawah. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu wa radhiyallahu anhu bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talawtal ayatil lati fiha dzikru awsafil mu'minina wa sholihina min ibadillahi ta'ala wa fiha sarfu akhlaqihimul mahmuda fatatadabbaruha
wa tanzuru fiha wa tutalibu nafsaka bil ittisofi wa takhalluqi fiha. Nah, gitu cara bacanya Pak. Kan enak ya. Asal rajin baca di rumah juga nanti lancar. Wa idza dan apabila talauta engkau membaca al ayati ayat-ayat, artinya ayat-ayat Al-Qur'an. Allati fiha yang di dalamnya dzikru asofil mukminina menyebutkan menutur tentang sifat-sifat orang-orang yang mukmin, tentang sifat-sifat orang yang beriman. Wasolihina dan menyebutkan atau menuturkan sifat-sifat orang-orang yang soleh-soleh min ibadillahi ta'ala dari hamba-hamba Allah ta'ala. Wafiha dan di dalamnya sarhu akhlaqihimul mahmudah menerangkan tentang akhlak-akhlak mereka yang terpuji. Fata tadabbaruha maka hendaklah engkau tadabburi, engkau angan-angan, ya, direnungkan, batan dulu dan diperhatikan, ya, dan memperhatikan, memikir-mikirkan pihak padanya, ya tentang sifat-sifat orang mukmin, sifat-sifat kaum sholihin dari hamba-hamba Allah direnungkan. Waktu tolibu nafsaka dan menuntut nafsaka pada dirimu masing-masing yang membaca ayat itu bil ittisofi dengan sifat-sifat matakholuki biha dan akhlak yang terdapat padanya, akhlak-akhlak yang terdapat pada ayat-ayat itu. Jadi ini masih menjelaskan tentang adabul qiraatil Quran. Jadi adab membaca Al-Quran. Jadi di samping kita memperhatikan latihan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, juga yang lebih penting dan lebih kuat lagi adalah memperhatikan makna-makna yang terkandung di dalamnya supaya kita bisa mengambil pesan, menerima pesan dari ayat yang kita baca. Oke ya. Jangan sampai kita membaca tapi nggak menerima pesan apa-apa. Ya dong? Kalau kita baca WA aja kita bisa menerima pesan. Baca Facebook, Messenger bisa terima pesan. Wah ini pesan dari suami, wah pesan dari atasan, oh pesan dari sahabat, pesan dari grup misalnya ya kan. Kan setelah membaca itu ada pesan. Setelah ada pesan, kemudian kita punya sikap mau apa. Betul nggak? Kan itu tujuan membaca itu kan. Tetapi menjadi sangat aneh ketika orang merasa dan mengaku membaca tetapi tidak pernah menerima pesan apa-apa. Ini lucu. Itu bukan membaca namanya. Mungkin baru latihan tata cara membaca. Nah, kita termasuk mana? Nah, makanya di sini ada penekanan. Membaca Al-Quran disertai dengan maknanya. Maca Quran angen-angen sak maknane. Mengkaji maknanya. Kenapa? Al-Quran yang kita terima sekarang ini kan bahasanya tidak universal. Ya kan? Bahasanya khusus. Bahasa Arab. Nah, kita yang orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, orang Tapanuli, ya kan? Orang Ambon, orang Solo. Bagaimana kita bisa menerima pesan kalau kita tidak mengerti bahasa yang kita baca? Itu sebabnya kita harus mencari penerjemah. Saya dulu pernah ada mualaf, Pak. Mualaf kebetulan
ya mau menikah di Indonesia, orang luar negeri ya, yang lakinya orang Australia, yang istrinya orang New Zealand. Semua dokumen surat menyurat bahasanya Inggris. Saya bisa baca nggak? Bisa, walaupun salah tata cara membaca gitu. Karena saya nggak tahu tajwidnya bahasa Inggris itu. Loh, kalau sekarang ada keponakan saya, mungkin saya masih bisa belajar di tajwidnya. Karena antara tulisan dan bacaan berbeda loh Pak. I itu dibacanya I, gitu ya kan? IM itu ya, apa bacanya? IM. Iya, itu benar Pak. Loh, saya kemarin dikomplain loh. Gara-gara salah tata cara membaca. Saya kemarin kan coba belajar mencuci sendiri gitu Pak, ngerasanya tak nyuci dewi biar nggak ketergantungan sama laundry itu ya. Saya coba nyuci sendiri. Nah saya kan beli sabun, saya bilang, Rin, Pak D tadi beli sabun mereknya DAI-A. Diprotes kok. DAI-A Pak D, DAI-A, lihat aja tulisannya, DAI-A. Enggak Pak D, DAI-A. Kalau ini kok DAI-A, tapi bacanya DAI-A. Oh itu pakai ilmu tajwid berarti. Takutnya tajwidnya. Dulu saya itu nggak mau ngomong kosong, itu nggak mau saya. Ada buktinya dan itu pasti. Ya, apakah saya tahu makna DAI-A itu? Walaupun saya udah diajarin baca. Oke lah, saya sekarang udah baca DAI-A. Saya kan nggak tahu maknanya. Jadi saya juga nggak terima pesan apa-apa dari bahasa DAI-A itu. Tapi saya juga belum sempat tanya sama orang yang ngomplain saya gitu ya. Dan kalau saya tanya, DAI-A itu artinya apa? Ya nggak tahu juga, jebol kan dia juga nggak terima pesan. Tapi bisa nyalain orang kan? Orang sekarang itu suka begitu, ribut. Itu salah. Mau coba bacanya ngene ngono. Terus ditakoni artinya apa? Embo. Berarti kan ribut kan? Yang diributin apa? Pepesan. Yang negor dan yang ditegur sama-sama nggak ngerti. Ngono kok ribut, bodoh-bodoh nggak ngerti, ini kok gegeran. Itu namanya ngeributin pepesan. Karena omongannya juga omong tanpa isi. Halo. Ngono itu ya seneng pelakunya. Ngomong ke sana kemari. Bacaannya kacau itu. Kenapa? Kan kudunya ini. Kudunya bergengang, ini enggak bergengang. Kudunya bukan Mana? Terus artinya apa itu? Enggak ngerti, gue enggak ngerti. Ora, lah bocah sing yo ora ngerti ya padha gobloke. Ngono kok ribut. Terus kadang-kadang menimbulkan ketersinggungan, benturan batin. Betul enggak? Antara yang ditegur dan yang ternyata dua-duanya sama-sama enggak ngerti dan tidak menerima pesan apa-apa. Itu namanya ribut apa? Ributin pepesan. Karena apa? Omongannya juga cuman omong. Nah itu bisa dikiaskan dan yang lain-lain. Yang zaman pengen tahu omong kosong itu. Ya paham ya? Nah, ini penekanannya di situ Pak. Maka kembali diulang di sini wa iza talauta. Bukan wa iza korota kan? Talauta itu tilawah. Tilawah itu belajarnya membaca artinya. Tapi kalau qori membaca ayatnya kan. Bahasa Arabnya itu dibacakan oleh qori. Kalau tilawah artinya dibacakan oleh sari tilawah kan gitu. Biasanya dia membacakan artinya. Berarti untuk memahami nah, di sini yang dipakai kembali waida talauta. Karena di sebelumnya juga waida talauta ya. Dalika talauta, bukan korota. Dan apabila engkau membaca itu, ya, al-ayati ayat-ayat Al-Quran, tentunya juga diiringi dengan
angan-angan maknanya kalau tilawah itu. Apabila engkau membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca dan memahami mana makna ayat-ayat Al-Quran, itu bisa begitu kan Pak? Tilawah itu. Wa idza talawtal ayati, dan apabila engkau membaca serta mengangan-angan makna dari ayat-ayat Al-Quran yang engkau baca, kira-kira begitu. Allati fiha dzikru ausofil mukminin, yang di dalam ayat itu menyebutkan, menuturkan tentang sifat-sifat orang-orang mukmin atau sifat-sifat orang beriman. Kira-kira kalau kita nggak tahu maknanya, bisa ngerti nggak kalau itu menyebutkan sifat-sifat orang beriman, Pak? Enggak, Pak. Tuh. Kadang-kadang orang baca doa, Allahumma ja'alna minal musyrikin. Amin nggak? Amin. Itu coba. Padahal coba ngerti isinya. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang-orang yang musyrik. Lah kok amin? Jangan mikir tenang. Nah itu kan ada di Quran. Ngono ya wajah. Wah, karena saya namanya Islami semua Pak. Yang laki kasih nama musyrikin, yang perempuan saya kasih nama musyrikah. Loh, iya Pak, di Quran aja Pak. Dari Quran. Jadi piye dong ini? Jadi salah kaprah. Makanya di sini wa idza talawtal ayatil lati fiha dzikru al-sofil mukminin. Dan apabila engkau membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang di dalamnya itu menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang beriman atau mukmin, wasolihin, dan menyebutkan sifat-sifat orang yang soleh, min ibadillahi ta'ala, dari hamba-hamba Allah ta'ala. Kan di Quran banyak Kak, menyebutkan tentang orang yang beriman itu begini, orang yang amalnya soleh begini, ya, menyebutkan kisah malah kan, riwayat Luqmanul Hakim, sosok seorang ayah yang mukmin, sosok seorang ayah yang soleh, bagaimana mendidik putra-putranya, itu kan diceritakan di surat Luqman juga ada, ya, surat Al-Isra juga ada, banyak di Quran itu menyebutkan orang beriman, orang-orang soleh, orang-orang ahli hikmah, ya, para hukama, para wali-wali kan itu, banyak disebutkan. Wa biha syarhu akhlaqihim, dan di dalamnya menerangkan tentang akhlak-akhlaknya mereka. Akhlak-akhlak orang beriman, akhlak-akhlak orang-orang yang soleh, al-mahmudah. Mahmudah itu yang dipuji. Mahmud Muhammad itu artinya dipuji. Terpuji itu Mahmud, terpuji. Muhammad yang dipuji. Muhammad itu yang dipuji. Karena Nabi Muhammad itu Nabi yang dipuji-puji. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh malaikat, dipuji oleh orang-orang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu pesan yang kita terima. Allah, malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan sifat-sifat. Banyak baca selawat, banyak apa? Zikrul Kamilah 4444, selawat Jibril, selawat Munjiyat, ya kan? Selawat Kamilah, apalagi selawat yang apa? Jibril Kulub, banyak selawat-selawat itu. Semua isinya adalah pujian-pujian terhadap Rasulullah, sosok teladan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Itu di Quran banyak ayat-ayatnya, banyak enggak kehitung kita. Ya. Nah, ketika kita membaca ayat itu, kemudian kita tahu apa yang dijelaskan tentang akhlak-akhlak mereka yang terpuji, fata tadabbaruha, maka engkau tadaburi, mentadabur itu mengangan-angan, renung. Wah ini kok begitu ya, bagus banget. Kita tertarik kan kalau kita melihat yang baik-baik, yang bagus-bagus dan sudah terbukti kebenarannya gitu ya. Walaupun itu hanya input, kan kita jadikan input Pak itu, masukan kan. Karena ini kan sebutan, keterangan tentang bisa aja orang-orang yang mungkin sudah hidupnya
berapa ribu tahun yang lalu yang dijelaskan di Al-Quran. Yang kemungkinan untuk meneliti juga kita kesulitan. Satu-satunya cara kita hanya percaya aja, taklid. Untuk meneliti yang sebenarnya kan nggak bisa kita. Bagaimana cara meneliti peristiwa yang sudah ribuan tahun yang lalu? Sekarang semua sumbernya kan awalnya dari Nabi Ibrahim. Masa dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa itu 900 tahun. Dari Nabi Musa sampai ke Nabi Isa itu 1900 tahun. Udah berapa? 2800 tahun sampai Nabi Isa. Sampai Nabi Muhammad, Nabi Isa 620 tahun. Berarti 3420 tahun yang lalu kan pelajaran tentang, karena Nabi Ibrahim itu terkenal disebut dengan Abul Anbiya. Jadi bapak moyangnya para nabi-nabi. Syariat mulai itu dari Nabi Ibrahim, Pak. Mulai ada khitan. Ya kan? Kita kan sunat. Berarti sunat ini yang kita amalkan, ini pelajaran yang diterima 3400 tahun yang lalu. Tidak pernah kita meneliti kebenarannya. Dan tidak bisa. Kita hanya mendengar cerita. Jadi pertama ada khitan Nabi Ibrahim. Terus kita sekarang menggunting kuku Nabi Ibrahim. Mencukur kumis Nabi Ibrahim. Mencabut bulu ketiak Nabi Ibrahim. Sunnah Nabi Ibrahim. Nyukur bulu Nabi Ibrahim. Bulu maluan. Ya kan? Diamalkan nggak sekarang? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Pernah meneliti? Ya. Cerita. Nah, pokoknya bapak gua, mbak gua orang Islam. Mbak gua sunat, bapak gua sunat, gua ngikut. Itu awalnya dari Nabi Ibrahim. Nanti coba cari di Al-Quran. Ini salah satu contoh aja, biar nanti bisa berkembang. Sikap kita mestinya begitu, dan sikap ini yang ditanamkan orang tua kita, itu sudah benar. Sudah benar. Gitu. Karena apa? Ada sumber dari input dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah masih kalau nggak salah. Coba nanti dicari ayatnya. Wa idzib betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Qala ini ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Ini kalimatnya kalau kita terima pesan. Ini kira-kira kalau saya nggak jelasin, Bapak ngerti nggak? Enggak. Ada nggak pesan yang sampai ke jenengan? Nggak ada. Karena nggak ngerti kan? Nah, makanya kalau ada apa-apa jangan nanya Arabnya apa. Kadang-kadang kalau nggak dibacain Arabnya kagak percaya. Dan dibacain Arabnya bingung. Ya, ayo. Sekarang Bapak akan memberikan pesan. Wa idzi betala, wa id dan apabila atau ketika ibtala diuji. Ibtala itu bala itu kata asal dari bala. Ibtala bala itu artinya ujian, Pak. Bala itu ujian. Wa ibtala dan ketika diuji, siapa yang diuji? Ibrahim. Makanya Ibrahim tidak boleh dibaca Ibrahimu. Karena Ibrahim yang diuji. Kalau dibaca Ibrahimu, Nabi Ibrahim menguji. Makanya wajib tala Ibrahim. Ibrahim menjadi makul, menjadi objek ujian, bukan subjek. Terus yang uji siapa? Robbu menjadi fa'il. Robbuhu, Tuhannya. Jadi kalau dibaca sempurna gini, wajib tala Ibrahim Robbuhu. Dan ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya, oleh Rob. Siapa Robnya Ibrahim? Allah. Waktu itu Ibrahim bingung.
Dikira Rob itu bintang itu dikira Robnya, bulan dikira Robnya, matahari dikira Robnya, judek akhirnya ini wajah tuh wajah ya lillahi fatara samawati wal ardo hanifan muslimah wa ma ana awwalul muslimin. Baru pencipta langit dan bumi. Bingung sebutannya apa? Ya akhirnya supaya bisa dikenal dikasih sebutan Allah. Yang jelas Tuhan itu yang menciptakan alam semesta, bumi langit. Makanya wajib salah Ibrahim Rabbuhu. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Robnya, Rabbuhu. Padahal kalau mau ditulis wajib salah Ibrahim Allahu kan bisa. Dan ketika Allah menguji Nabi Ibrahim gitu kan bisa. Tapi Rob diuji dengan apa? Bi kalimatin. Dengan beberapa kalimat di antaranya yaitu perintah memotong kuku, mencukur kumis, mencabuti bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, terus khitan, khamsun minal fitroti, itu 5 hal termasuk dari bagian kesucian. Jadi nyukur bulu kemaluan itu termasuk kebersihan. Cuman kalau terlalu melurus juga kadang-kadang kurang nyeni ya, tergantung selera kadang-kadang. Kalau suaminya senang selera yang nyeni ya rajin-rajin keramasi. Boleh nggak cerita begini? Boleh. Boleh dari Quran kok, itu ajaran Islam, ajaran fikih. Ya kan? Nah, dari ayat ini kita kan bisa ngambil cerita, Pak. Saya akan menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Ini peristiwa 3000 tahun yang lalu loh. Ya. Oke ya. Terus untuk apa tujuannya? Qala. Lalu Allah berfirman, ini jahiluka linasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikan kamu Ibrahim linasi untuk semua manusia imaman sebagai imam. Jadi mulai besok manggil imam itu Ibrahim. Terutama ibu-ibu, wanita-wanita yang belum nikah, nggak usah bingung-bingung. Saya pengen cari suami yang bisa menjadi imam. Mau ada. Kalau saya itu udah jadi imam dari lahir. Nah, tapi yang namanya Joni ya wes Joni imam. Iya loh. Jadi Allah tujuannya akan menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Jadi manusia itu nggak usah bingung cari pemimpin. Jadi Ibrahim itu sudah lulus uji kelayakan menjadi pemimpin, yang uji Allah. Fa'atamahuna, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan semua ujian-ujian itu, dijawab dengan sempurna, dijawab kabeh. Termasuk menyembelih putranya Nabi Ismail yang besok syariatnya kita laksanakan semua ikut-ikutan berkorban. Terus ya kita tahu dari mana? Bapak kita, orang tua kita, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, kiai kita, ulama kita dari mana? Dari cerita-cerita itu yang sudah 3000 tahun, Pak. Pernah kita meneliti? Enggak pernah. Pernah membuktikan? Tapi yakin. Nah, itu namanya iman. Pokoknya percaya begitu aja udah. Pokoknya percayalah. Nah, kemudian ketika Allah nyatakan pola ini jahilu kalinasi imama Ibrahim, aku akan jadikan kamu sebagai imam para manusia. Pola Nabi Ibrahim berkata, dialog Pak. Dengan siapa? Robnya. Pola Nabi Ibrahim berkata, wa min duriyati. Ya Rob, jangan aku tok dong kau jadikan pemimpin, tapi keturunanku dong.
Nah mungkin nggak turun sampai kita mungkin. Jadi kita itu sudah pernah diajukan proposalnya ke kehadiran Rob oleh Nabi Ibrahim supaya kita dijadikan imam. Nah sampai nakai saya imam ngomong siji. Kan Imam Sokimen, Imam Sarjono, ya kan Imam Muhammad Idris, Imam Yasir, Imam Slamet, ya kan Imam Aris, Imam kan ya, kudune kabeh ini imam pemimpin, Pak. Nabi Ibrahim minta sama Allah, dia Allah, "Qul wa min dzurriyyati ya Rabb, jangan cuma saya yang menjadikan pemimpin, keturunanku, anak-anak cucuku, dzurriyyahku." Wa min dzurriyyati, dzurriyyah itu bahasa yang ada dalam Al-Qur'an. Dzurriyyahku, turunan-turunanku. Jadikan juga dia pemimpin. Nah, makanya ini adalah suatu kesadaran rupanya Nabi Ibrahim juga pernah menerima cerita-cerita masa lalu. Termasuk masa ceritanya Nabi Adam. Kenapa? Nabi Ibrahim tahu menerima pesan ketika ada Quran bunyi wahid qala rabbuka lil malaikati ini jailun fil ardi khalifah. Terus diciptakanlah Nabi Adam karena Nabi Adam itu khalifah, kita keturunannya Adam. Ketika Nabi Ibrahim dinyatakan engkau akan aku jadikan pemimpin bagi manusia, qala wa min dzurriyyati. Ya Rob, jangan cuma aku, tapi keturunanku kan juga sama keturunannya Nabi Adam. Asik gak? Oke ya. Terus apa? Allah menjawab. Qala, Allah berfirman, la yanalu ahdi zolimin. Tidak akan menerima janjiku ini apabila orang itu dolim. Jadi yang berhak menjadi pemimpin bagi manusia adalah orang yang tidak dolim. Ada pesan Pak yang diterima? Ada pesan? Cuma satu ayat. Pesan ini input bukan? Pengetahuan bukan? Barusan mendengar bukan? Mendengar terus mendapat pengetahuan. Dan kita karena belajar kemudian mendengar terus mendapat pengetahuan. Ini namanya learning to know. Ya, tajwidnya salah atau benar? Mungkin dalam tajwidnya keliru. Ya, tajwidnya gimana tajwidnya? Learning to know. Nah, belajar untuk mengetahui. Sekarang udah tahu. Tapi kalau jenengan berhenti sampai learning to know, saya belajar, saya mendengar, hanya ingin tahu, hanya untuk tahu, hanya kepo, sampai hanya akan mendapatkan dongeng dari saya. Halo? Kalau hanya itu tujuannya, sampai hanya mendapat dongeng dari saya dan tidak ada isi apa-apa. Oke? Asik. Ngopi dulu, biar nggak tegang. Tenang dia, tenang. Bener nggak? Barusan dapat apa? Input. Dapat apa? Pesan. Dongeng. Cuman tahu doang kan? Ya. Mestinya jangan mandek di learning to know. Lanjutkan untuk learning to do. Saya belajar, saya mendengar untuk melakukan hal itu. Oke? Sudah kita lakukan? Belum. Kowe wis sunat apa belum? Pun. Kok belum? Pamer dulu. Sampai gedene belum sunat. Sudah tak? Sudah melakukan apa belum? Sudah pernah ngerapain kumis? Udah. Nyukur kumis? Nyabutin bulu ketek? Motong kuku? Nyukur rambut ini? Udah. Ada yang belum? Sudah sunat? Itu namanya sudah learning to do. Sudah belajar, mendengar, dan sudah melakukan. Hebat nggak? Belum melakukan, Pak. Hebat. Sebenarnya belum udah melakukan duluan. Nah iya, tapi tidak pernah paham pesan kan? Tapi udah melakukan. Ini apa? Ini kecerdasan orang tua kita. Karena apa?
bukti bahwa orang tua kita itu sangat amat memikirkan keselamatan kita. Sampai-sampai kita belum tahu nih udah diamalkan duluan. Ntar yang penting kamu kalau udah ngamalin wis koyo kae, wis ku baru ngaji golek dalile takono Pak Warto. Kan ngono kok? Halo. Halo. Pripun? Cocok lho mboten? Cocok. Cocok kali gocok? Cocok. Nah iya. Iya kan? Ini pasti apa tidak? Pasti. Bukti apa tidak? Bukti. Omong kosong apa tidak? Si. Tidak, untuk ciri sono sama mes lakoni. Cuman sekarang jangan berhenti sampai di situ dong. Betul enggak? Jangan berhenti sampai learning to do, tapi ayo coba learning to be. Belajar mendengar untuk menjadi apa? Menjadi seperti apa yang diceritakan 3000 tahun yang lalu. Mestinya kita jadi imam sebagaimana Nabi Ibrahim. Halo. Halo. Aduh. Jangan imam-imam aja. Loh, buat apa kita dengar cerita kalau kita nggak kepengen menjadi seperti itu? Terus apa isinya? Loh, monggo ayo kita diskusi, ayo sharing. Kan enak Pak ngaji ini enak ya Pak. Coba, ayo monggo Pak silakan. Kita tidak membatasi loh. Orang diberikan kebebasan untuk berpendapat. Dilindungi undang-undang ada. Kita diberi kebebasan untuk bicara. Silakan bicara, jangan saya terus. Aku kan pengen rokokan sih bareng. Sama enak aku mau ngobrol nih, sama rokokan lepas, lepas kalau ngopi. Kan yo pengen. Lalu sampai naik bencana ngomong. Ibu-ibu juga boleh. Loh, ini bisa diterima akal apa tidak? Bukti kebenaran itu satu bisa diterima akal, kedua ada bukti. Jadi kita sudah mendengar, kita sudah mengetahui karena kita mendapat pesan dari Al-Quran, karena kita tilawah, dan kita sudah melakukan, sudah learning to do. Sekarang masalahnya yang ketiga, sudah apa belum kita learning to be? Sudah kita belajar untuk menjadi seperti itu? Belum. Secara paripurna. Tetapi kan kita sedang berusaha. Untuk apa kita ngaji? Kita ngaji ini kan cari informasi, cari pesan-pesan, berusaha supaya kita bisa menjadi imam. Sebagaimana Nabi Ibrahim dijadikan imam oleh Allah. Untuk siapa? Semua manusia. Kita nggak usah semua manusia dulu lah. Pertama pimpin dulu awake dhewe. Oke? Pimpin dulu diri sendiri. Nah, pemimpin punya pedoman. Terus Allah berikan pedoman itu yang perintahnya tidak utlu, tidak talauta, tapi korota. Perintahnya ikro. Apa itu? Ikro kita baca kitabmu. Apa binafsika? Cukup dirimu sendiri yang bisa membaca. Itu jadikan pedoman kalau kau ingin memimpin dirimu. Kenapa? Di kitab itu bahasanya universal. Semua suku dan bangsa bisa membaca dan langsung paham tanpa penerjemah. Oke? Mau diteliti? Mau dibuktikan? Itu perintahnya cuma ikro kita bisa. Apa binafsika? Al yauma alaika hasiba. Dan pada hari ini, pada hari itu engkau sendiri yang bisa menghisap dirimu, mengoreksi dirimu. Aku jadi imam sing apik seperti Nabi Ibrahim apa belum? Bisa nggak? Dengan cara apa? Membaca apa? Diri sendiri. Kita. Jadi kita mesti masuk ke dalam, bukan keluar.
Nah, setelah itu jangan Nabi Ibrahim. Nah, catatan kita dari bangun tidur sampai sekarang, ini catatan sebelah kiri apa sebelah kanan? Karena jaminan untuk imam yang adil, yang tidak dolim, karena yang didirikan imam yang betul layan lalu ahdi dolimin kata Allah, tidak akan bisa menerima janjiku ini untuk menjadi imam. Ad-dolimin kalau dia orang yang dolim, makanya harus adil. Betul. Itu bisa dilihat dari catatannya masing-masing di kitab itu. Mbah Min baca, Mbah Min paham. Bang Idris orang Sunda baca langsung paham. Padahal orang Sunda. Jadi bahasanya Allah itu universal. Tidak mungkin bahasa Allah itu bisa dibatasi. Allah itu maha tak terbatas. Masa iya Allah cuma mengerti bahasa Arab? Halo? Halo. Masa iya Allah kita segitu mininya pengetahuan? Ya kan? Orang-orang itu bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Masa Allah cuma bahasa Arab? Tidak mungkin. Bahasanya Allah universal. Bisa dipahami oleh semua manusia. Makanya Allah turunkan kitab itu yang langsung bisa dipahami oleh semua manusia. Perintahnya cukup ikra, baca, bukan tilawah. Karena nggak perlu penerjemah. Makanya Sayyidina Umar menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dirimu sebelum kamu nanti dikoreksi di hadapan Tuhan. Jadi cermin. Ayo kita belajar sekarang. Kita sedang berusaha menjadi seperti Nabi Ibrahim. Berarti kan belajar dari 3.000 tahun yang lalu. Nah, pesan dari musonef penyusun kitab ini begitu. Maka apabila engkau membaca ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya menyebutkan tentang sifat-sifat orang beriman, sifat-sifat orang yang soleh dari hamba-hamba Allah Ta'ala, dan di situ menerangkan dengan akhlak-akhlak mereka, apa yang harus kita lakukan? Pata tadat baruha, maka hendaklah engkau merenung, memahaminya, tadabur, bukan tadarus kan? Ya. Tadabur, batang dulu, engkau lihat, engkau pandang, engkau perhatikan bagaimana akhlak-akhlak mereka yang terpuji itu, bagaimana sifat orang-orang mukmin, bagaimana sifat-sifat orang soleh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh salah satunya yang tadi kita ceritakan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim. Tadaburi, perhatikan apa yang ada pada diri beliau. Terus batu tolibu nafsaka, dan tuntut dirimu masing-masing. Nafsaka. Tuntut dirimu masing-masing. Jangan menuntut orang lain. Orang lain disuruh-suruh, lah kowe arep ngopo? Gini betul? Tuh, batu tolibu nafsaka, tuntutlah dirimu masing-masing bil itisofi, supaya menjadi bersifat, bertakhaluki dan berakhlak fiha, pada apa-apa yang sudah kita ketahui dari ayat-ayat Al-Quran. Oh, saya sudah tahu Nabi Ibrahim gini, saya juga akan bersifat seperti Nabi Ibrahim, saya akan berakhlak. Kemudian ketika diceritakan di Al-Quran, wa ma Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidau 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan waqtahu min fadlillah waridwan. Bukan itu disebutkan di Quran. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Waladina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama-sama Nabi Muhammad itu asyidau 'alal kufar. Dia bersikap tegas terhadap kekufuran. Itu sifat, Pak. Sifat orang soleh, sifat Rasul, orang beriman. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, kemudian orang-orang yang bersama Nabi Muhammad dulu, berarti sudah 2000 tahun yang lalu ini cerita. Karena Nabi Muhammad sekarang 1500 tahun ya. Sekarang sudah 1444. Berarti orang-orang dulu 1400 tahun yang lalu asyidau 'alal kufar. Dia bersikap tegas terhadap kekufuran. Tegas bukan berarti arogan, keras itu. Keras terus arogan, orang ngafir pateni. Tapi tegas, menolak, jadi menolak. Ini nggak beres, ditolak lah, ya kan? Tegas, enggak. Gitu, ini kan enggak.
jelas-jelas nggak beres, diterima aja, ya kan? Asidnya orang kufar. Kita bersifat seperti itu. Gimana betul? Ruhama bainahum, terhadap kekufuran tegas, tetapi dengan sesama mereka rohamau, saling berkasih sayang. Ini akhlak. Terhadap kekufuran kita kok, tapi sesama kita, ayo kita tegas, ayo sama kita rohamau bainahum, saling cinta dan kasih sayang terhadap sesama mereka. Kita kumpul landasannya cinta dan kasih sayang. Kita silaturahmi landasannya mempererat tali paseduluran. Gini betul? Ini kan input, ini kan pesan. Bukan leaning to know, tapi kita juga leaning to do. Kita berusaha melakukan itu supaya apa? Leaning to be. Bisa menjadi seperti itu. Kan enak kalau kita bisa menjadi seperti Rasulullah dan para sahabatnya dulu. Betul nggak? Ini endingnya apa? Pesan singkat tetapi luar biasa. Sama keluarga. Kalau sana Rasulullah menyatakan baiti janati, rumahku adalah surgaku. Kan ini kita hanya mendengar. Mendengar hanya untuk tahu. Dan selama ini kita hanya sebatas tahu. Sudahkah kita melakukan? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh dengan sifat dan akhlaknya seperti itu, dia bisa menyatakan baiti janati Rasulullah. Kenapa sifat dan akhlaknya Nabi? Nabi itu benar berupa sifat apa? Sidik, amanah, tablik, fatona. Oke, sidik benar, jujur, amanah, tak pernah khianat. Tablik menyampaikan apa yang dia terima, kebenaran disampaikan, kebaikan disampaikan. Ini batin, ini apa adanya. Fatona, cerdas walaupun umi, tapi cerdas. Ini kan kita mendengar, mendapat pelajaran. Sekarang leaning to know. Kita mendengar dan kita sekarang tahu. Tapi kita mendengar jangan hanya untuk tahu. Ayo kita leaning to do. Ayo kita sekarang belajar sidik, jujur, benar. Jangan bohong. Ucapkan selamat tinggal, omong kosong. Jujurlah, apa adanya aja ngomong, rasa gaya-gaya. Pepesan kosong diributin, omong kosong dulu, nggak pernah pasti, nggak pernah ada bukti, berdasarkan apa persepsi, fiksi dan ilusi, plus omongan tanpa isi, kulit rebut balung tanpa isi, tembang lambe, bela. Status. Ini Pak, amanah. Tablik sampaikan apa yang kita tahu. Kita habis ngaji, sampaikan ke istri, sampaikan ke anak-anak, sampaikan ke teman, tetangga. Kemarin ngaji ini sambil ngobrol, daripada ngobrol ramai di sini. Gibah itu omong kosong. Gibah itu goib, gibah itu ngomongin hal-hal yang tidak pasti, hal-hal yang kita tidak tahu sebenarnya. Kalau saya ngomongin Pak Idris atau ngomongin Pak Prapto, itu kan saya ngomongin apa-apa yang saya tidak tahu. Padahal yang tahu pasti Pak Prapto. Kalau Pak Prapto yang cerita sendiri, Pak Idris tidak mungkin itu. Kalau aku kok ngomongin Pak Prapto, ngomongin itu ngomong kosong. Mana namanya gibah? Dosa apa tidak? Dosa. Tablik menyampaikan. Fatona cerdas. Cerdas itu harus memiliki 5 muatan untuk jadi cerdas. 1 harus kritis. Banyak nanya. Kritis no. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Cekap. Belas lah kritis. Belum terima pesan bu ini mau. Ya kan? Udah kritis, kreatif. Banyak itu. Udah kreatif, komunikatif. Ayo komunikatif. Saya berusaha untuk komunikatif. Cara saya. Kalau saya saudara, hadirin sekalian. Nah itu namanya mono, ya kan? Ini kan kita kreatif, komunikatif. Ya. Kemudian kolaboratif. Kita kerjasama, yuk bareng-bareng kita saling melengkapi. Kan itu. Yang kelima, compassion. Nah, ini kemarin udah ada jelasin lah. 5 inilah kalau
muatan cerdas. Kalau pengen cerdas 5 ini harus ada. Jangan lining tunu ya. Coba lining tudu supaya lining tubi. Jangan cuma mendengar hanya ingin tahu. Jangan cuma mendengar itu terus melakukan, tapi juga coba mendengar berusaha. Gitu loh. Kira-kira seperti itu supaya jadi cerdas. Udah ya. Ini endingnya begitu sekarang nih Pak. Dan alhamdulillah kita bukan belum, walaupun belum, tapi secara paripurna. Tapi kan kita sedang berusaha ini. Kita ngaji, kita mutolaah, kita diskusi, kita tafakur, kita kan berusaha untuk menjadi. Gitu loh. Makanya Rasul-Rasul itu lakon kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, teladan yang kudu diikuti. Itu begitu. Ya. Ini kita berusaha begitu. Jadi kira-kira ya ini gitu. Ketika kita membaca ayat Al-Quran, di situ menerangkan sifat orang beriman, sifat orang soleh, akhlak-akhlak mereka yang terpuji. Kita berusaha untuk bertadabbur dan memperhatikan dengan sesama. Kemudian menuntut diri kita masing-masing supaya bisa bersifat dan berakhlak seperti beliau. Wallahu a'lam bishawab. Udah sidik-sidik pesan singkat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, kan penak loh. Atau barangkali ada yang mau disampaikan, monggo. Ini enggak harus tanya Pak. Kalau Bapak punya pendapat, punya pemahaman, sampaikan enggak apa-apa. Nanti didiskusikan. Bukan debat, tapi mudzakarah, musyawarah. Ayo monggo. Cekap atau nanti kita sambil ngopi, sambil ngomel-ngomel itu ada dengan ada apa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li akhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbik fir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang mau didiskusikan, dimusyawarahkan, nanti kita sambil santai ngopi rokokan bersama. Demikian, salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat fitdini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi.